Renungan Harian Selasa 5 April 2022. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu dan menyadari bahwa dosalah yang mengakibatkan kematian. Karena dosalah kita mengalami kematian. Karena dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Karena dosa kita akan terpisah dari Tuhan. Karena itu Yesus diutus oleh Bapa yang mengasihi kita untuk membebaskan manusia dari dosa, agar kita tidak mengalami kematian kekal. Dan agar kita tidak mengalami kematian kekal itu, Yesus menuntut dari kita iman kepercayaan. Kepercayaan kepada Bapa dan kepada Yesus yang diutusnya. Iman itulah yang membawa dan menghadirkan kehidupan Allah yang membawa kehidupan kekal. Manusia memang hidup dalam situasi yang telah dirusak atau kita telah mengalami dosa, sehingga manusia kita semua pasti mengalami penderitaan dan kematian. Karena dosa adalah penolakan terhadap kehendak Allah. Karena dosa memisahkan kita dari Allah. Namun oleh Yesus, manusia yang telah berdosa itu telah ditebus. Dosa telah ditebus oleh Tuhan melalui ketaatannya sampai pada kematiannya di kayu salib. Dan ketika kita dibaptis, kita juga telah disatukan dengan kematian Kristus. Dan kita dianugerahi oleh iman dan kuasa kebangkitan yang menghidupkan dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita pun memiliki benih-benih kehidupan kekal di dalam diri kita, karena Kristus Sang kehidupan tinggal di dalam diri kita. Hidup dalam iman kepadanya menjadi jalan untuk memasuki kehidupan, sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes bab 3, bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita tahu dalam kisah Keluaran dikatakan bahwa orang-orang Israel tidak taat kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Karena itu mereka dipakut ular sehingga mereka mati. Dan mereka kemudian berdoa memohon melalui Musa agar mereka dibebaskan dari kematian. Karena itu Tuhan meminta Musa untuk membuat ular tembaga. Dan ketika orang-orang Israel memandangnya, mereka diampuni dosanya dan memperoleh hidup. Demikian juga menjadi gambaran bagi anak manusia Yesus yang ditinggikan di kayu salib. Barang siapa melihatnya, barang siapa memandangnya, barang siapa percaya kepada Yesus yang disalibkan itu, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia dikatakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dari kutipan Rasul Paulus ini, kita menyadari di masa Prapaskah ini, kita ingin memperbaharui janji baptis kita. Dalam peristiwa pembaptisan, kita telah mati bersama dengan Kristus.
Kita telah mati terhadap dosa bersama dengan Kristus, dan kita dianugerahi iman. Dan dengan pergulatan-pergulatan hidup kita semakin bertumbuh di dalam iman akan Kristus yang menyelamatkan itu. Dan melalui iman itulah kita akan memasuki kehidupan kekal. Walaupun kita juga akan mengalami kematian seperti Kristus, karena kita mengenakan tubuh daging kita yang telah rusak oleh dosa. Namun dengan iman, kita selalu memiliki pengharapan bahwa di kemudian hari kita akan memperoleh hidup bersama dengan Kristus, karena hidup kekal ada di dalam diri Kristus. Hidup kekal telah diperoleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dan Dia telah menganugerahkan rohnya, hidupnya kepada kita semua. Dan tentu tugas panggilan kita untuk semakin memperteguh iman kita, semakin memurnikan iman kita, sehingga kita memiliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus dan kepada Bapa yang mengutusnya dan kepada Tuhan yang menganugerahkan kehidupan kepada kita. Tuhan memberkati.